Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Vanessa Kosasi sebagai juru bicara dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia akan menyampaikan informasi terkait larangan ekspor sumber daya alam mentah. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia tentunya adalah aset yang sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab Indonesia tanpa perlu diusik oleh negara lain. Berkaca dari zaman kolonial, rasa-rasanya Indonesia yang kini telah merdeka tidak layak diperbudak atau dipaksa. Termasuk pemaksaan dari negara lain yang menuntut Indonesia untuk terus ekspor sumber daya alam mentah seperti timah, nikel, kelapa sawit, bauksit, sampai tembaga. Kita semua harus sadar, kekayaan sumber daya alam Indonesia sudah terlalu lama hanya menjadi sumber bagi pertumbuhan ekonomi dan juga pembukaan lapangan pekerjaan negara lain. Maka dari itu, pelarangan ekspor barang mentah akan terus diperluas sesuai dengan instruksi kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan hal ini akan menjadi perubahan paradigma dalam konsep perdagangan luar negeri Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Karena ada peribahasa yang mengatakan bagai musuh dalam selimut. Begitu juga pengekspor atau ekspor barang mentah yang rasa-rasanya bisa menjadi musuh Indonesia akibat semakin tipisnya sumber daya alam dan dijual dengan nilai yang rendah. Jika pelarangan ekspor barang mentah dijalankan, maka banyak sekali dampak positifnya. Yang pertama, banyaknya sumber daya manusia dan minimnya lapangan pekerjaan menjadikan Indonesia banyak sekali kasus pengangguran. Adanya kebijakan menyetop ekspor barang mentah itu akan berpotensi memperkuat kebijakan hilirisasi. Hilirisasi ini akan memberikan dampak yang positif, seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan penerimaan pajak negara. Yang kedua, larangan ekspor barang mentah juga dapat menyehatkan neraca perdagangan. Berkaca dari pelarangan ekspor biji nikel dengan mengolah biji nikel menjadi ferronikel, membuat nilainya bertambah dari $55 AS per ton menjadi $232 AS per ton, atau setara dengan 400% penambahan nilai. Dengan demikian, peluang Indonesia mendapatkan surplus dalam neraca perdagangan menjadi semakin besar. Ketiga, mengoptimalkan sektor industri. Selama ini, kebijakan industri masih belum dioptimalkan untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi malah digerakkan oleh sektor-sektor yang rentan terkena krisis ekonomi dan menghabiskan sumber daya alam seperti mengekspor barang mentah. Untuk itu, kebijakan pelarangan ekspor barang mentah ini menjadi momentum perubahan dari pola pikir yang hanya menjual kekayaan alam kita menjadi mengolah sumber daya alam kita ke industri-industri yang akan meningkatkan nilai tambah barang itu sendiri. Dalam jangka pendek, larangan ekspor barang mentah memang akan sedikit menurunkan potensi ekspor Indonesia. Namun dalam jangka panjang, kebijakan tersebut tentu akan jauh memberikan dampak yang lebih positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan pelarangan ekspor barang mentah akan terus diperluas, tentunya butuh dukungan. Demi lebih memanfaatkan kekayaan sumber daya alam nasional untuk memacu perekonomian nasional sehingga dapat tercapainya kemajuan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, terima kasih.